Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Isnania Putri Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 23 Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Yang pertama adalah tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman materi yang diperoleh. Dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coachee. Ada 3 prinsip coaching yang saya ketahui, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus seorang coach kuasai adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pelaksanaan coaching menggunakan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini, berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. 2. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang hadir sebelum pembelajaran modul 2.3 adalah cemas. Karena dari nama coaching tersebut saya masih mengartikan bahwa coaching adalah sesuatu hal yang sangat rumit. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat gembira saat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktik coaching, baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Selanjutnya, saya optimis bisa mengimplementasikan semua yang sudah saya pelajari di modul 2.3. 3. Keterlibatan dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching baik sebagai coach, coachee, dan observer. Saya juga melibatkan diri dari setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. 4. Yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan pembelajaran. Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran, yang masih saya harus perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentunya akan membantu coachee dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3, tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid ketika mengeluhkan permasalahan. Saya juga mulai berlatih coaching metode tirta yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa. Selanjutnya, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya adalah, bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang seharusnya menguasai teknik coaching dalam melaksanakan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Tujuan supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi atau pasca observasi. Kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan menguasai kompetensi tersebut, maka supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor
Dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik di tingkat sekolah maupun tingkat daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik baik di lingkungan sekolah maupun daerah. Selama ini, supervisi dianggap sebagai hal yang menakutkan karena guru atau orang yang disupervisi akan merasa takut dinilai seolah-olah supervisor adalah orang yang mencari kesalahan atau guru sendiri takut untuk salah. Hakikat supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa guru. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang ditawarkan adalah 1. Melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru. Kedua, memberikan contoh praktik coaching bagi murid maupun rekan sejawat. Berikutnya, membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh salah satu guru senior di sekolah. Saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti ujian. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi tanpa ada pembicaraan pra-observasi. Namun setelah saya pahami, saya diberikan tips-tips dalam melakukan penilaian dan supervisor memantau dan memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan dan memberikan perbaikan apa yang sudah saya lakukan. 2. Penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan proses coaching menerapkan 3 prinsip, yakni kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dari modul 2.1 saya mempelajari bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Dari modul 2.2 saya memahami bahwa dalam menjalankan nilai guru penggerak, sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran 5 kompetensi sosial dan emosional. Dalam 5 KSE terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dalam mempelajari coaching dalam supervisi akademik, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar dari modul PGP itu sendiri. Antara lain, 1. Media online terutama dari youtube.com, kompasiana.com, dan guruberbagi.com. Kedua, praktik baik dari instruktur. Ketiga, dari fasilitator. 4. Pengajar praktik terutama saat menjalani pendampingan individu. Kelima, praktik baik rekan guru dalam satu lembaga. Dan 6, dari komunitas MGMP Kimia Wilayah dan DKI Jakarta. Demikian koneksi antar materi terkait dengan pembelajaran modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga kita sebagai guru dapat menerapkan coaching untuk supervisi akademik di sekolah kita. Mari menjadi guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.